Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi ya, agak sedikit ada gangguan. Ini kuliah kita lanjutkan ya. Hari ini yaitu tentang pemeriksaan subjektif atau anamnesis. Nah, apa yang dimaksud dengan pemeriksaan subjektif nanti ya, atau anamnesis? Jadi pemeriksaan subjektif atau anamnesis itu kita dapatkan yaitu dari apabila kita melakukan wawancara. Jadi apabila kita melakukan wawancara dengan pasien itu termasuk dalam pemeriksaan subjektif. Sedangkan kalau pemeriksaan yang objektif itu adalah pemeriksaan yang kita lakukan yang bisa diukur. Jadi apabila ada alat ukurnya, baik itu dengan misalkan pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya, nanti kita bahas itu di pemeriksaan objektif. Tapi kali ini kita akan berbicara yaitu tentang pemeriksaan subjektif. Dari namanya ada sudah subjektif. Ya, jadi kalau kita mau memeriksa pasien, langkah-langkahnya seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Yang pertama adalah anamnese atau anamnesis. Jadi melakukan menggali data dari pasien yaitu dengan teknik wawancara. Jadi wawancara itu bisa didapatkan dari pasien, bisa juga didapatkan dari keluarga pasien. Jadi kalau yang data primer ya berarti didapatkan dari pasien, kalau yang sekunder dari keluarga, atau istilahnya yaitu auto anamnese dan allo anamnese atau hetero, istilahnya seperti itu. Jadi anamnese yang didapatkan dari pasien itu namanya auto anamnese atau anamnese pada diri pasiennya. Setelah dari anamnese atau istilahnya dari pemeriksaan subjektif, kemudian kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan yang sifatnya objektif di sana. Jadi dari pemeriksaan objektif yaitu dengan panca indera yang bisa kita ukur istilahnya, baik dengan alat dan lain sebagainya, ataupun dengan penunjang yaitu laborat, kemudian pemeriksaan ronsen ataupun penunjang yang lain. Baru dari tiga ini akhirnya terkumpul data, maka kita bisa melakukan yaitu namanya interpretasi atau memberikan suatu masalah. Jadi interpretasi atau memberikan kesimpulan dari suatu masalah atau interpretasi diagnosanya. Jadi masalahnya apa pada pasien ini. Nah, ini urut-urutannya. Jadi hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang anamnesis atau pemeriksaan subjektif. Jadi anamnesis ini atau anamnesa ini adalah cara pemeriksaan yang dilakukan dengan wawancara, yaitu antara dokter, kemudian antara dokter dengan pasien atau klien, dengan maksud yaitu adalah untuk memperoleh riwayat dari suatu penyakitnya. Jadi ada istilah nanti auto anamnese, yaitu anamnese pada diri pasien, sama tero atau allo anamnese. Nah, apabila kita bisa menggali anamnese atau wawancara ini dengan baik, itu 80% itu sebenarnya kita sudah bisa
semacam kayak menegakkan diagnosa. Jadi kayak melompati tadi ya, dari anamnesa, pemeriksaan fisik, penunjang, itu seakan-akan dilompati, seakan-akan. Jadi kalau anamnesa kita bisa menggali secara baik dan benar, itu kita sudah bisa kayak mengarah melompat menuju untuk menegakkan diagnosa atau istilahnya untuk menentukan permasalahannya. Nah, sedangkan 20%-nya itu bisa ditambahkan untuk dikuatkan, yaitu dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan lain sebagainya, yaitu dengan dilakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fisik dan lain sebagainya. Jadi anamnesa ini memegang peranan penting, sekitar 80%. Nah, memperoleh data, tujuannya dari anamnesa di sini adalah untuk memperoleh data atau informasi tentang keluhan penyakit yang sedang dialami atau dirasakan oleh suatu pasien. Jadi dengan anamnesa kita bisa memperoleh data ataupun informasi tentang keluhan penyakitnya ataupun tentang yang dialami atau yang dirasakan oleh pasien. Tujuan yang kedua itu tadi menegakkan diagnosa. Jadi hampir 80% kalau kita anamnesa atau wawancaranya baik, maka kita hampir bisa menegakkan diagnosa. Kemudian dari anamnesa bisa juga membantu yaitu menetapkan diagnosa banding. Jadi ada istilah diagnosa. Diagnosa itu suatu kesimpulan yang didasari dari anamnesa, pemeriksaan fisik, laborat dan lain sebagainya yang mengarah di situ. Sedangkan diagnosa banding, diagnosa yang kira-kira hampir sama dengan diagnosa yang sudah kita ambil. Jadi misalkan ada keluhan nyeri, kemudian panas 7 hari atau dan lain sebagainya, hanya dari data itu kita memberi kesimpulan kira-kira diagnosa apa, mungkin sakit tipes, sakit malaria, misalnya seperti itu ya. Nah, yang lebih mengarah kemana, misalkan sakit tipes, diagnosa bandingnya apa, bisa sakit malaria, bisa sakit mungkin demam berdarah dan lain sebagainya, itu namanya diagnosa banding. Jadi diagnosa lain yang kira-kira hampir menyerupai dengan diagnosa yang kita buat. Jadi diagnosa yang kita buat tadi maka dinamakan yaitu diagnosa yang sementara. Jadi karena apa, bisa berubah. Jadi bisa berubah karena ada pembandingnya. Yang keempat yaitu tujuan anamnesa yaitu membantu untuk menentukan terapi yang akan diberikan. Jadi setelah kita anamnesa, kemudian kita tahu ini diagnosa sementaranya atau diagnosa, maka kita akan bisa menentukan terapinya. Kalau di fisioterapi ya istilahnya terapi secara fisioterapinya apa, jadi modalitas yang harus kita pakai apa dan sebagainya. Ini yang disebut dengan kita akan membantu untuk menentukan terapi yang akan diberikan. Nah, saat awal anamnesa ini yang perlu kita pahami, yaitu pada saat awal anamnesa maka awal-awal dalam anamnesa pertama kita kalau bisa yaitu memperkenalkan diri, kepada pasien khususnya ini ya. Jadi apa yang akan kita lakukan dan lain sebagainya itu harus kita kenalkan diri kepada pasien. Kemudian kita buat ruangan yang nyaman dan privasi, dalam arti privat, tidak boleh semua orang bisa masuk atau tidak boleh ada gangguan dari luar dan lain sebagainya. Jadi kita buat ruangan yang nyaman agar pasien, kemudian kita atau yang mewawancarai tenaga kesehatan itu juga bisa nyaman dan privasi. Kemudian dalam wawancara gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pasien. Jadi jangan menggunakan bahasa mungkin bahasa dokteran atau bahasa asing. Nah ini pasien mungkin sulit. Kalau misalnya kita mau tanya, ibu pernah punya sakit gastritis misalnya, padahal itu sakit mah. Nah seperti itu. Jadi pasien bingung apa itu gastritis. Nah jadi kata-kata yang kira-kira yang pasien itu paham
Sehingga apa yang akan kita gunakan, pasien sudah memahami sehingga dia bisa menceritakan apa yang ini. Kemudian dalam anamnesa, kalau bisa kita memulai dari hal-hal yang umum dulu, kemudian sampai menjurus ke yang khusus. Jadi misalkan dia sakit mahnya mulai kapan, ceritanya gimana, sampai akhirnya nyerinya bagaimana Bu, menjalar kemana, ada enggak tembus rasa seperti terbakar. Nah, jadi mulai dari hal-hal yang umum, bersifat umum, kemudian bisa sampai ke khusus. Jadi umum dulu ke khusus. Dan yang terakhir yaitu gunakan pertanyaan yang terbuka. Artinya pertanyaan yang membuat jawaban itu panjang atau lebar istilahnya. Jadi jangan membuat pertanyaan yang jawabannya hanya iya, tidak, gitu ya, tidak tahu dan sebagainya. Nah, ini yang nanti kita untuk menggali informasinya kurang banyak. Jadi gunakan kata-kata yang pertanyaannya itu yang terbuka sehingga pasien itu bisa menjawab dengan panjang, dengan lebar seperti itu. Nah, untuk perihal anamnesa itu apa aja yang akan kita tanyakan? Yang pertama adalah identitas dari pasien. Jadi awal dari anamnesa maka kita perlu identitas pasien. Jadi namanya harus jelas, kalau perlu diyakinkan minta KTP-nya atau minta identitas yang saat itu dibawa untuk meyakinkan bahwa memang benar ibu ini namanya ini dan lain sebagainya. Kemudian umurnya itu juga harus jelas. Jadi kalau misalnya kita sudah pegang KTP dan lain sebagainya, maka kita akan pasti sudah jelas. Kadang kalau sudah usia lanjut, itu biasanya untuk mengingat umur itu akan sedikit lupa dia. Umurnya berapa Bu ya? Berapa ya? Atau misalkan kadang dia hanya ingat tahun lahirnya, seperti itu ya. Tahun lahirnya sekian, berarti kita ada. Kalau enggak ya perlu kita tanyakan lahirnya tahun berapa. Nah, seperti biasanya sih kalau tahun lahir kadang ada ingatnya, cuma kalau umur dia kadang banyak lupanya. Kemudian jenis kelamin, jadi harus kita tulis juga. Alamat, kalau itu di status, kita tulis di status atau di berkas dari rekam medik pasien, maka harus kita tulis lengkap alamatnya. Nah, ini untuk status, yaitu bisa misalnya menikah, kemudian kalau wanita bisa misalkan sudah tidak menikah, janda, duda, atau belum menikah, dan sebagainya. Kemudian pekerjaannya sekarang ini apa, pekerjaannya, dan yang terakhir adalah agama. Jadi identitas ini harus kita tulis di lembar status, walaupun terkesan ini, tapi ini adalah data otentik nanti kalau bisa dipakai untuk penelitian. Yang kedua yang harus kita tanyakan perihal anamnesa ini adalah keluhan utama atau KU. Jadi keluhan, apa yang dimaksud dengan keluhan utama? Keluhan utama itu adalah keluhan yang membuat penderita itu datang ke pelayanan kesehatan atau datang ke dokter atau datang ke pelayanan kesehatan untuk mencari pertolongan. Jadi misalkan contoh misalkan nyeri. Jadi datang karena nyerinya. Nah, itu yang disebut dengan kita tulis nyeri, berarti keluhan utamanya. Jadi keluhan utamanya nyeri, atau dia mengeluh mual. Nah, berarti keluhan utamanya adalah mual. Atau mengeluh muntah terus, misalkan ya. Tahu-tahu muntah, pagi tadi muntah, atau ibu hamil muntah terus dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan keluhan utama. Jadi pertama atau keluhan yang membuat penderita itu datang ke rumah sakit minta pertolongan, ini yang disebut dengan keluhan utama. Nah, dari keluhan utama itu nanti baru kita bisa mengorek istilahnya. Sebenarnya apa, penyebabnya apa, dan sebagainya. Nah, ini dari keluhan utama. Kemudian kita nanti bisa berlanjut. Kemudian perihal yang ketiga dari anamnesa adalah RPS, riwayat penyakit sekarang. Jadi riwayat penyakit sekarang ini berisi suatu uraian yang lengkap, jelas, kronologis mengenai permasalahannya. Jadi dari keluhan utama tadi, kemudian kita bisa tanyakan nanti
Jadi penyakitnya sekarang ini kapan tadi waktu nyerinya, jadi mulai kapan Bu nyerinya, misalkan seperti itu ya, itu waktunya. Baru tadi pagi Dok, misalkan seperti itu. Atau sudah 2 hari, nah seperti itu. Terus letaknya di mana, lokasinya, nyerinya di mana, di ulu hati misalkan, kalau itu nyeri lambung, di lutut misalkan, di pinggang dan lain sebagainya. Itu harus kita jelas di sana. Jadi itu menandakan riwayat penyakitnya sekarang. Jadi mulai dari waktunya, kapan terjadinya, kemudian letaknya di mana, kemudian kualitas, kuantitas. Kalau kualitas ini berhubungan dengan keparahan, istilahnya rasa, perasaan dan lain sebagainya. Nyerinya gimana, nyeri hebat dan lain sebagainya, atau nyerinya tidak hebat, nyeri berputar, atau nyeri cekot-cekot, rasa terbakar, dan itu termasuk dalam jenis kualitas. Kalau kuantitas itu dalam berhubungan dengan banyak atau frekuensi. Jadi istilahnya uh, sudah berapa kali sehari ini hilang timbul nyeri terus, nah ini namanya frekuensi. Durasi itu interval, kemudian kita tanya intervalnya, kemarin dapat atau dulu pernah dan lain sebagainya, itu durasinya. Itu durasinya. Kemudian ada enggak faktor-faktor yang memperingan atau memperberat, perlu kita tanyakan. Sebelum nyeri, misalkan habis makan apa, minum apa, melakukan aktivitas apa, seperti itu. Nah, itu akan bisa mendeteksi. Ini dong habis makan sambal, misalkan seperti itu ya. Akhirnya nyeri di ulu hati dan lain sebagainya. Nah, ini faktor-faktor yang memperberat, misalkan. Kemudian ada enggak terapi yang sudah dilakukan? Terus sudah diminumi obat apa, seperti itu ya. Jadi terapi yang sudah dilakukan apa? Kalau misalkan pakai misalkan terapi fisioterapi, istilahnya ditanyakan sudah pakai terapi fisioterapi apa dan sebagainya. Nah, ini perlu juga ditanyakan. Kemudian gejala lain yang menyertai dari nyeri. Ada enggak gejala lain selain nyeri, misalkan seperti itu? Nah, ini perlu juga ditanyakan karena ini bisa mempengaruhi dari derajat nyerinya. Ya, sebentar ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi gejala lain yang menyertai keluhan utama perlu kita tanyakan. Ada enggak gejala lain selain nyeri misalkan? Kemudian ada dong misalkan mualnya, ada muntahnya, ada mencret dan lain sebagainya, pusing dan lain sebagainya. Ingat kalau pada orang lansia itu biasanya keluhannya banyak. Kalau orang lansia itu ada pusing, nyeri dan lain sebagainya. Padahal kadang belum tentu keluhan yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan, tapi tetap harus kita tulis gejalanya karena sebagai data, kita gunakan sebagai data nantinya. Kemudian yang keempat ini ya, yang keempat yang kalau tadi adalah riwayat penyakit sekarang, perlu kita tanyakan yaitu riwayat penyakit dahulu, istilahnya. Tanyakan apakah penderita itu pernah sakit yang serupa sebelumnya. Jadi kalau terjadi nyeri, pernah enggak dulu mengalami penyakit yang sama dengan ini. Kemudian apabila ya, kapan terjadinya. Kemudian sudah berapa kali dan telah diberi obat apa dan sebagainya. Nah, ini perlu kita tanyakan. Kadang ada yang enggak pernah, misalkan baru kali ini Dok, atau sudah pernah 2 kali dan lain sebagainya. Nah, ini untuk menunjang keadaan dari pasien. Mencari riwayat penyakit yang relevan dengan keadaan yang sekarang. Jadi misalkan ada enggak penyakit-penyakit kronis, misalkan hipertensi, kemudian diabetes mellitus dan lain sebagainya. Nah, supaya kalau kita tanya penyakit-penyakit dahulu, ada enggak nanti hubungannya itu dengan keluhan sekarang ini. Jadi datang misalkan dengan pusing, kepala cekot-cekot dan lain sebagainya. Ternyata setelah ditanya, ada enggak Bu penyakit sebelumnya? Tidak ada, tapi penyakit yang dahulu misalkan
tekanan darah tinggi, kemudian kencing manis, ada dok tekanan darah tinggi. Nah, kemungkinan bisa berhubungan. Jadi misalkan pusingnya karena tekanan yang tinggi, mungkin bisa seperti itu. Bisa juga ditanyakan pernah enggak ngamar atau istilahnya opname di suatu rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian berapa lama dia opname, itu adalah mengidentifikasi. Jadi kalau pernah ngamar berarti menunjukkan bahwa pernah dia mengalami penyakit yang berat. Kemudian ditambah dengan lamanya rawat inap berarti menunjukkan bahwa penyakitnya ini memang perlu serius. Tanyakan juga untuk riwayat penyakit dahulu, yaitu imunisasi, kemudian riwayat pengobatan dahulu dan lain sebagainya, dan yang terakhir riwayat menstruasi. Misalkan pada wanita perlu ditanyakan ada enggak gangguan menstruasinya dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu riwayat keluarga. Jadi perlu juga kita tanyakan di anamnesa ini adalah mencari data tentang penyakit dari keluarga, karena ada beberapa penyakit itu yang istilahnya diturunkan melalui faktor genetik. Misalkan kayak kencing manis, gitu kan, kemudian buta warna, kemudian dan lain sebagainya. Nah itu bisa, jadi bisa penyakit ini diturunkan secara genetiknya. Jadi mungkin dari kakeknya dia kencing manis, mungkin anaknya bisa menurun, atau kalau enggak cucunya, buyutnya dan lain sebagainya. Nah ini bisa. Jadi itu yang disebut dengan riwayat keluarga. Jadi selain untuk menentukan ada enggak hubungannya dengan keturunan, bisa juga untuk mendeteksi, oh ternyata di keluarganya juga ada yang mengalami misalkan tumor, hipertensi dan lain sebagainya, atau penyakit yang menular. Yang keenam yaitu real anamnesa, kita harus mencari yaitu riwayat personal dan sosial, RP dan S. Nah hal ini untuk mengetahui yaitu status sosial dari pasien. Jadi kalau kita tanya secara riwayat personal atau sosial, itu kita untuk mengetahui status sosial dari pasien yang meliputi misalkan pendidikannya, kemudian pekerjaannya, pernikahannya, terus kebiasaan yang sering dilakukan, misalkan pola tidur, minum alkohol, merokok, obat-obatan, kemudian sumber keuangan atau asuransi kesehatan. Ini yang disebut dengan riwayat personal atau riwayat sosial. Dan yang terakhir pada anamnesa yang perlu kita tanyakan adalah tinjauan sistem tubuh. Jadi catatan ada atau tidaknya gejala yang sering berhubungan dengan sistem tubuh. Jadi misalkan sistem kardiovaskulernya gimana, kemudian sistem respirasinya gimana, sistem misalkan perkemian atau ginjalnya gimana, kemudian sistem ototnya, muskuloskeletal dan lain sebagainya. Nah, itu perlu juga ditanyakan, karena kadang ada berhubungan antara penyakit satu dengan atau penyakit di sistem ini akan berhubungan ke sistem organ tubuh yang lain, sehingga perlu kita tanyakan. Nah, kita menginjak ke persiapan diri dalam anamnesa. Jadi karena ini anamnesa tadi sudah dikatakan yaitu 80% itu bisa menegakkan diagnosa, maka sebelum anamnesa sebaiknya kita perlu persiapan diri. Jadi persiapan diri perlu perencanaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar anamnesa ini berjalan dengan sukses. Jadi supaya anamnesanya berhasil, maka perlu direncanakan apa aja kira-kira yang perlu kita persiapkan. Yang pertama yaitu menyediakan waktu untuk refleksi diri. Jadi perlu kita siapkan waktu untuk refleksi diri. Kemudian sebelum anamnesa kita bisa meninjau berkas rekam medisnya apabila itu anamnesa yang sudah lanjut, atau misalkan yang datang yang kedua. Kalau itu pertama kali ya kita bisa meninjau riwayat yang dahulu kalau itu sudah ada berkas rekam medisnya. Kalau tidak ada ya tidak ada yang bisa kita
kita tinjau. Kemudian dalam anamnesa kita perlu menentukan tujuan. Jadi dalam anamnesa nantinya sebenarnya kita mau mencari apa sebenarnya. Misalkan kita karena tujuannya kita mau penelitian, ya otomatis anamnesa di sini tujuannya lebih beratnya ke arah penelitiannya. Penelitian misalkan mau meneliti low back pain atau nyeri pinggang apa benar disebabkan oleh karena penekanan beban yang berat. Nah, itu otomatis dari anamnesa maka harus ditanyakan seputarnya di sana, penyakitnya, terus mulai riwayat pekerjaannya, hubungannya dengan yang menyebabkan low back pain-nya apa dan lain sebagainya. Nah, ini berhubungan dengan tujuan. Kalau misalkan dia klinisi, hanya ini ya otomatis berhubungan dengan klinisi. Jadi anamnesa untuk istilahnya melengkapi berkas rekam medis dan sebagainya. Perlu juga kita harus merencana yaitu meninjau perilaku dan tampilan dari klinis. Artinya perilaku kita, tampilan kita, nah perlu kita tinjau, kita perbaiki supaya jangan sampai dalam anamnesa kita berperilaku atau tampilannya kurang baik. Nah, kemudian perlu juga yaitu diperhatikan yaitu perbaiki lingkungan, jadi lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir jangan lupa yaitu membuat catatan-catatan kecil yang kira-kira perlu kita tulis, karena tidak semua wawancara istilahnya dapat kita tulis, karena sambil wawancara otomatis kita harus membuat hubungan yang baik dengan klien. Jangan sampai merasa kliennya kayak merasa diinterogasi istilahnya ya. Jadi solusinya gimana ya, kita buat catatan-catatan kecil. Oh tadi ini intinya seperti itu. Nah kita coba masuk satu persatu. Persiapan diri dalam anamnesa yang pertama yaitu menyediakan waktu untuk refleksi diri. Nah refleksi sini ini merupakan bagian dari pengembangan profesional yang berkelanjutan dalam pekerjaan klinik. Jadi seorang profesional, seorang fisioterapis, seorang dokter dan lain sebagainya sebelum anamnesa maka dia harus perlu refleksi diri. Maksudnya refleksi diri ini apa? Yaitu memperdalam kesadaran pribadinya terhadap pekerjaan dalam menghadapi pasien. Jadi istilahnya kalau kita mau wawancara pasien maka kita harus istilahnya ini perdalam kesadaran pribadi kita bahwa kita ini bekerja istilahnya berhadapan dengan pasien atau dengan orang. Jadi refleksi diri ini merupakan salah satu aspek yang berharga dalam memberikan perawatan pada pasien. Jadi jangan sampai kita menimbulkan istilahnya apa ya, citra yang cek gitu ya. Oh dokternya misalkan, oh perawatnya, oh misalkan fisioterapisnya sukanya marah-marah dan sebagainya, nggak bisa ini dan sebagainya, acuh, cuek. Nah ini perlu kita harus bisa menata diri. Butuh waktu istilahnya untuk kita bisa merefleksi diri. Yang kedua adalah seyogianya sebelum kita anamnesa, kalau itu sudah ada berkas rekam medis, seyogianya ya harus kita coba untuk melihat. Jadi melihat rekam medisnya dahulu. Kalau perlu membaca dan memahami sehingga kita sudah hampir nanti membuat anamnesa lanjutan, kita sudah hampir tahu oh ini kasusnya seperti ini dan sebagainya. Nah, karena ini tujuannya adalah supaya informasi yang akan kita gali lagi nanti semakin lebih lengkap. Atau bisa juga nanti untuk semakin mengembangkan gagasan. Jadi dengan kita membaca apa yang sudah, maka kita bisa mengembangkan gagasan-gagasan yang akan lebih kita gali lagi untuk pasien ini. Atau kita pengen tahu apa dan sebagainya. Dan yang ketiga, tujuan yang lain adalah supaya pasiennya tidak bosan. Kemarin sudah ditanyakan ini, tanyakan lagi. Nah, itu pasien nanti menjadi bosan. Kalau sudah ditanyakan berulang kali, nah ini. Jadi kalau memang itu sudah ada berkas rekam medisnya, maka seyogianya kita harus melihat, membaca, mempelajari dulu, baru kita akan melakukan
anamnesa. Tapi kalau memang itu pertama kali terus tidak ada, ya tidak ada masalah, langsung kita melakukan anamnesa, melakukan dokumentasi sesuai yang formatnya kemarin, SOAP, subjektif dulu, kemudian berurutan dengan objektif atau pemeriksaan fisik, kemudian asesmen, penilaian, baru planning. Seperti itu. Yang ketiga, persiapan diri dalam anamnesa yaitu menetapkan tujuan. Nah, tujuan ini kadang berbeda-beda setiap orang atau setiap klinisi, setiap ini. Dalam konteks berbeda di sini adalah apabila ada siswa misalkan melakukan anamnesa, kemudian ada mahasiswa magang, kemudian untuk istilahnya hasil laporannya, membuat laporan, maka anamnesa siswa, anamnesa mahasiswa, anamnesa klinisi akan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Kalau siswa mungkin tujuannya adalah supaya lengkap catatan riwayat medisnya dari pasien. Kalau klinisi ya selain untuk melengkapi formulir, jadi di rekam medik itu ada istilahnya hal-hal di situ yang harus ditanyakan atau harus diisi, ditulis. Jadi misalkan ini pemeriksaan ini dan sebagainya. Nah, itu harus semua diisi. Jangan sampai ada kolom atau istilahnya formulir yang kosong. Atau mungkin dia menanyakan sesuatu untuk tujuan tertentu. Misalkan ada pihak asuransi, ya, misalkan mau klaim asuransinya, klaim misalkan ini ya kesehatannya dan lain sebagainya. Nah, maka anamnesanya akan berdasarkan apa yang diminta. Atau pada seorang klinisi yang melakukan penelitian atau istilahnya mau menguji hipotesisnya, apakah benar uji hipotesis ini, maka dia akan melakukan anamnesis juga dengan tujuan yang intinya adalah agar hipotesisnya itu benar apa enggak, seperti itu, katakan iya dan enggak. Nah, ini tujuan dari anamnesa. Kemudian meninjau perilaku dan tampilan klinis. Ini yang saya katakan tadi, bahwa kita klinisi atau mahasiswa, kemudian siswa dan lain sebagainya, itu harus sebelum kita melakukan anamnesa, maka kita harus tinjau dulu perilaku kita, gerak-gerik kita, atau tampilan, cara berpakaiannya, kemudian rambutnya, mungkin seperti itu ya, dan lain sebagainya. Karena ini tanpa kita sadari, baik itu sadar atau tidak, secara tidak langsung kita sudah artinya mengirimkan pesan, baik itu mungkin lewat tampilan kita dan lain sebagainya. Nah, itu mengirimkan pesan ke pasien itu tadi. Jadi pasien itu akan melihat, kemudian mengamati, mencatat, oh dokter itu gini, dokter A itu gini, mahasiswa itu gini, dan sebagainya. Jadi, tanpa kita sadari itu sudah akan dinilai oleh pasien kita. Jadi dari mulai postur, gerak-gerik, kontak mata, jadi menggunakan tatapan kita, tanpa kita sadari pasien itu bisa. Jadi misalkan ada teman dengan misalkan menatap dengan tatapan marah, tatapan senyum, atau dengan yang tanda petik, tatapan menggoda dan lain sebagainya. Nah, itu orang akan bisa menilai. Padahal itu baru dari kontak mata. Begitu juga pasien kita. Pasien kita akan bisa menilai kita, postur kita, gerak-gerik, nada suara kita, suara keras, lembut, dan lain sebagainya. Nah, ini semua dapat mengekspresikan istilahnya, ekspresi, minat, perhatian dari penerimaan atau pemahaman. Jadi pewawancara atau istilahnya kita mau anamnesa, maka kita harus tampil supaya apa? Tampil kalau bisa terlihat tenang, tidak tergesa-gesa, walaupun mungkin waktu anamnesisnya terbatas. Justru jangan sampai malah kalau jadi anamnesis ini memang suatu yang art atau seni ya. Jadi kalau kita biasa nanti menganalisa, maka itu akan bisa ada yang enak tanpa kita sadari waktu habis, ada yang merasa buru-buru, tergesa-gesa gitu ya, atau waktunya sedikit gitu ada, atau ada yang mungkin yang nggak pas, nggak suka anamnesa. Nah, ini yang perlu kita benahi. Jadi
Yang paling bagus ya harus kita tampil tenang, tidak tergesa-gesa. Sehingga kalau tergesa-gesa ya pasien akan tahu dia, oh dokternya ini tidak suka ternyata misalkan dengan saya atau dengan kehadiran saya dan sebagainya, karena cepat-cepat ya sudah, misalkan seperti itu ya, oh tidak ada apa-apa ini sudah, misalkan seperti itu. Nah itu menandakan ini seperti itu. Atau mungkin tampilan kita, rambutnya, ada rambut yang mungkin panjang dan sebagainya, itu akan mempengaruhi citra kita. Mungkin kalau di Indonesia seorang dokter atau seorang terapis, fisioterapis dan sebagainya, mana kemudian misalnya cowok rambut panjang, itu di Indonesia kayaknya masih belum familiar. Ada seorang dokter cowok rambut panjang lagi. Nah di negara kita mungkin masih belum familiar. Kalau di negara barat mungkin masih biasa ya. Kalau kita lihat film-film yang ini, ya emergency room, itu ada seorang dokter rambutnya panjang, cowok lagi panjangnya. Mungkin kalau di sana sudah budayanya, culture-nya mungkin tidak masalah. Tapi kalau mungkin di negara kita ketimuran mungkin agak sedikit ini ya. Nah mau nggak mau ya kita harus sedikit menyesuaikan dengan culture atau budaya yang ada di negara kita. Kalau memang itu sudah lazim, sudah umum ya harus kita lakukan, tidak apa-apa. Tapi kalau itu belum lazim, belum umum ya jangan kita lakukan. Bisa-bisa nanti kita terkena pasal nanti ya, pasal dari undang-undang. Contoh tadi misalkan kontak mata, ya kan nggak lazim, kontak mata yang biasa saja, jangan kontak mata yang ini dan lain sebagainya. Atau padahal tujuan kita mau menjelaskan pakai misalkan pakai gambar, ternyata gambarnya mohon maaf misalkan yang agak vulgar, gambar padahal kita gambar anatomi. Bagi kita gambar anatomi mungkin sudah biasa, tapi bagi orang awam itu belum biasa, takutnya nanti salah persepsi dan lain sebagainya. Nah perlu harus kita pahami di situ perilaku tampilan kita dan lain sebagainya. Jadi supaya kita untuk menjaga agar semua perasaan negatif ini tidak akan keluar pada saat anamnesa. Itu juga misalkan ada pasiennya ngeluh gini ya, kita tidak sabar, tahu-tahu marah, nah ini yang bahaya juga penampilan kita. Kemudian memperbaiki lingkungan ya. Jadi maksudnya sini kita membuat suasana yang bersifat sepribadi dan senyaman mungkin. Jadi dalam beranamnesa kalau bisa kita siapkan ruangan tadi ya yang nyaman dan privat. Jadi supaya enak ini. Karena tidak semua pasien itu juga enjoy misalnya, senang menceritakan keluhan atau riwayat, takutnya nanti keluarnya dia bisa bocor dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita jaga. Jadi bila ada misalnya ada tirai atau sekat misalkan di rumah sakit dan lain sebagainya yang memisahkan apabila kita mau anamnesa, maka kita bisa minta izin kepada pasien untuk menarik tirai tersebut misalnya, biar lebih enak dia. Nah sebagai klinisi kita harus menyesuaikan lokasi. Misalnya kita mau anamnesa, lokasinya kok rame, misalnya depan UGD kita tanya-tanya, nah ini ya kurang pas ya. Nggak mau ya dibawa masuk ke ruangan misalkan di UGD atau di ruangan di poli atau ruangan khusus baru kita tanyakan. Jangan sampai menanyakan di depan umum, Bu kejadiannya kapan dan sebagainya. Nah seperti itu ya. Terus kalau bisa pasiennya dibuat nyaman, kalau itu ada tempat duduk suruh duduk, ada minuman misalnya dipersilakan ngambil dan sebagainya. Jadi membuat pasien atau diri kita merasa nyaman. Ini yang kita maksudkan yaitu persiapan dalam memperbaiki lingkungan. Yang terakhir persiapan diri ini adalah membuat catatan. Jadi bagi seorang klinisi atau seorang misalnya mahasiswa dan lain sebagainya yang baru pertama anamnesa atau belajar, maka kita perlu mencatat sebanyak mungkin apa yang kita dapatkan dari anamnesa. Catatan itu bisa dibuat kalimat yang pendek, tangga, kata-kata spesifik. Jadi nggak perlu semua omongannya pasien kita tulis gitu ya, bisa panjang nanti ya. Jadi kalau perlu ya dibuat catatan. Biasanya
kalau saya ngajar ini saya jarang. Biasanya kalau di dokter itu misalkan pasien itu kadang langsung ditulis PX gitu ya, diagnosa DX gitu. Jadi situ mempercepat. Jadi PX misalkan pasien dan lain sebagainya. Nah, atau singkatan yang lain yang tidak mengurangi makna yang pasien tadi ungkapkan tadi. Itu dibuat catatan dengan kalimat pendek, spesifik, tapi tidak, harapannya adalah tidak mengalihkan perhatian kita dari pasien. Jadi jangan sampai pasien ngomong terus kepala kita nunduk ke kertas misalnya ya, kita menulis, nah itu seakan-akan pasien merasa ini interogasi nanti ya. Jadi tetap sambil kita kontak mata istilahnya dengan pasien, terus kita ini kemudian sambil membuat catatan. Nah ini maksudnya adalah menghargai. Jadi pasien nanti akan enak, oh iya dokter ini enak ya, seperti itu. Jadi terus kitanya. Jadi harus kita jaga kontak mata ini terus baik kapanpun pasien bicara tentang hal-hal perasaannya. Karena secara tidak langsung seperti itu ya, bisa terjadi hubungan yang baik itu salah satunya adalah melalui kontak mata. Nah, rangkaian anamnese. Jadi dari anamnese kita bisa urutan-urutan atau rangkaian-rangkaiannya apa saja ini ya. Jadi satu, pertama-tama yaitu mengucapkan salam tadi ya. Jadi kepada pasien mengucapkan salam untuk membentuk hubungan. Jadi salam itu paling enggak hubungan kita nanti dengan pasien itu akan lebih erat. Baik itu assalamualaikum atau selamat pagi atau salam dengan menambahkan namanya, misalkan selamat pagi Pak Ted, misalkan selamat pagi Pak Budi. Nah, orang yang akan dipanggil namanya maka dia otomatis, dokter ini kok tahu ya namanya, padahal saya baru pertama berobat ke sini kok tahu. Ternyata dokternya apa, sebelum mengucapkan salam lihat berkasnya kan. Biasanya kalau kita mau meriksa pasien kan dikasih berkas dari ini ya, kita mediknya, kita baca namanya dulu, langsung kita kasih salam sama sebut namanya. Nah orang pasti akan mudah, nah itu akan terjalin hubungan yang baik. Jadi sambil sebut namanya. Kemudian rangkaian yang kedua yaitu meminta pasien untuk menceritakan keadaannya. Jadi diharapkan pasien itu menceritakan keadaan yang apa adanya. Jadi keadaan yang dialami. Jadi keadaannya itu apa ya harus diceritakan lengkap-lengkapnya, sejujurnya dan sebagainya. Jadi kita membuat pasien untuk bercerita banyak. Jangan sampai pasiennya tidak mau cerita. Nah, ya kita akan susah nanti ya. Kemudian yang ketiga, bisa juga kita menentukan jadwal anamnese. Artinya mungkin bisa anamnese itu kita buat jadwal. Dok, ini pasiennya baru datang gimana buat jadwal? Maksudnya bisa anamnese yang kedua kita jadwalkan bisa. Oh ya Bu ya, misalkan dokter itu atau fisioterapis itu misalkan pasiennya banyak, nah nanti bisa dijadwal. Ini untuk kunjungan berikutnya nanti kita jadwal ini ya dan sebagainya. Nah, ini tujuannya adalah di sana. Artinya menetapkan jadwal. Kemudian yang keempat bisa memperluas dan memperjelas cerita pasien. Jadi kita membuat istilahnya supaya pasien itu bercerita luas dan jelas seperti itu. Jadi buat pertanyaan atau kata-kata dan sebagainya. Kemudian menciptakan pemahaman yang sama terhadap permasalahan. Jadi jangan sampai pertanyaan kita, apa yang kita tanyakan atau persepsi kita berbeda pemahamannya dengan persepsi pasien. Nah ini yang tidak boleh, jadi harus sama. Jadi kita harus menyamakan. Kalau misalkan nyeri, yang dimaksud nyeri itu yang gimana. Jadi kadang pasien mengatakan, kenapa Pak Bu ini pusing. Bagi pasien pusing itu yang gimana, bagi kita juga bingung pusing itu yang gimana. Nah untuk pemahaman yang sama maka perlu ditanyakan pusingnya kayak apa, cekot-cekot, berputarkah, liang. Nah itu tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman yang sama. Oh ternyata pusingnya pusing berputar. Ada orang yang pusing tapi
cekot-cekot. Setiap orang kan tidak sama seperti itu, makanya perlu kita samakan pemahaman kita atau klinisi atau fisioterapis ini dengan pemahaman pasien. Yang terakhir yaitu merencanakan tindak lanjut atau follow up dan sambil menutup anamnesa. Jadi setelah tahu bisa kita tindak lanjuti nanti kapan kembali lagi dan lain sebagainya. Itu adalah rangkaian-rangkaian dari anamnesa. Ini penjelasannya, yaitu misalkan mengucapkan salam dan membentuk hubungan. Jadi ketika memulai anamnesa, maka beri salam pada pasien, kalau bisa dengan memanggil namanya dan memperkenalkan diri kita. Jika itu pertama kali, jelaskan peran kita terhadap status kita dan bagaimana terlibatan dalam perawatan. Misalkan ini contoh, selamat pagi Pak Peter, Bapak Peter. Misalkan saya Susan John, seorang mahasiswa dokteran semester 6. Mungkin Bapak masih ingat saya. Kemarin saya berbicara dengan Bapak tentang permasalahan jantung. Saya merupakan bagian tim medis yang akan merawat Bapak. Nah, di situ maksudnya adalah untuk menciptakan hubungan. Jadi misalkan bapaknya atau pasiennya lupa, itu bisa kita ingatkan tadi. Begitu juga peran kita, istilahnya misalnya kita mahasiswa, ya kita harus ngomong, saya mahasiswa yang seperti ini, istilahnya di situ tujuannya apa dan lain sebagainya. Ini harus kita jelaskan sehingga pasien itu tahu dan akhirnya akan terbentuk hubungan yang baik antara kita, antara klinisi, antara yang anamnesa dengan pasien. Rangkaian yang kedua tadi ya, yaitu meminta pasien untuk menceritakan keadaannya. Mulailah dengan pertanyaan dengan jawaban yang terbuka, istilahnya open ended question. Jadi kalau bisa kita membuat pertanyaan yang dengan jawaban yang terbuka, jawaban yang banyak. Jadi pasien jangan hanya menjawab tidak, iya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus membuat pertanyaan yang jawabannya luas seperti itu ya. Jadi bukan jawaban sakitnya 1 hari kemarin misalnya seperti itu ya, iya, tidak, nah itu enak. Jadi bisa sakitnya mulai kapan, nah, seperti itu. Jadi pasien bisa bercerita lebih banyak. Atau kalau misalkan kurang jelas bisa kita tanyakan lagi berkali-kali supaya dia lebih bercerita lagi seperti itu ya. Dan kita harus, kalau dia pasien sudah menjawab, nah ini jangan kita langsung menyela, karena kalau kita menyela maka pasien itu akan otomatis berhenti bercerita dan akibatnya apa? Informasi yang sebenarnya harusnya dia ceritakan akhirnya akan tidak bisa kita terima. Jadi kita harus menjadi pendengar. Setelah kita tanya ini, dia cerita banyak, ya mau nggak mau kita harus mendengarkan. Kemudian kalau bisa kita bersikap empati sambil menyelami. Jadi oh masalahnya seperti ini, rasanya seperti ini, dan sebagainya. Baru kalau sudah selesai dia bercerita, misalkan masih ada hal yang perlu kita tanyakan, maka kita bisa tanyakan lagi, sekali lagi hal lain. Atau bisa kita tanyakan lagi, mungkin masih ada hal lain yang Bapak mau sampaikan. Nah, seperti itu bisa memancing jawaban lagi. Oh ada ini dok, keluarnya ini dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah supaya pasien itu bercerita banyak, satu, beri pertanyaan yang terbuka supaya dia jawabannya panjang dan lebar ya. Terus setelah dia menjawab, jangan terlalu cepat menyela atau menghentikan seperti itu. Biarkan saja pasien bercerita, baru setelah dia cerita, kalau kita mau lagi menggali lebih dalam bisa kita tanyakan lagi seperti itu. Kemudian ini tadi menetapkan jadwal. Jadi kalau ini yang mau anamnesa yang kedua, itu kita bisa mengatur jadwal. Jadi jadwal ini bisa kita sesuaikan dengan tujuan yang akan kita cari apa. Jadi misalkan ada tadi dari anamnesa masih ada hal-hal gitu ya, atau permasalahan yang belum tuntas,
dan lain sebagainya, maka perlu kita jadwal ulang. Misalkan Bapak tadi kita sudah tahu permasalahan Bapak hari ini, nah untuk permasalahan yang lain nanti bisa kita tangani di kunjungan berikutnya, misalkan seperti itu. Jadi itu artinya sudah secara tidak langsung kita menetapkan jadwal untuk anamnesa berikutnya. Nah, ini semua akan menjalin untuk memberikan kepercayaan. Jadi pasien itu akan mudah percaya kepada kita, dan kalau dia percaya, saya yakin diberi jadwal kunjungan, misalkan dikasih tanggalnya dan sebagainya, saya yakin pasien nanti akan kembali. Bapak ini belum selesai ya, yang ini nanti minta tolong minggu depan kembali ke sini, misalkan seperti itu. Nah itu dia pasien akan kembali. Nah tinggal nanti minggu depan kita tujuannya anamnesanya apa, kita gali banyak-banyaknya misalkan. Kemudian rangkaian anamnesa yang keempat yaitu mengembangkan dan memperjelas riwayat medisnya. Jadi riwayat medis harus kita perjelas atau kita kembangkan. Jadi mulai dari kronologis, kemudian kontennya, konteks, kemudian nyeri, apa itu keluhannya itu tadi ya. Misalkan kita kurang jelas ya harus kita kembangkan, kita perjelas agar kita tahu nanti ya tujuannya apa. Kita harus memahami ciri khas yang penting dari seluruh gejala. Jadi dari riwayat medis maka kita harus tahu ciri-cirinya. Karena setiap gejala itu kadang berbeda-beda. Pada penyakit MAH misalkan dengan penyakit lutut nyerinya pun berbeda. Kalau MAH nyerinya yang kayak apa? Ada yang nyeri terbakar, panas, tusuk-tusuk dan lain sebagainya. Apakah nyeri pada penyakit lutut sama seperti itu, nyeri pada misalkan sakit gigi sama. Nah itu berbeda-beda. Ini yang saya masukkan yaitu ciri khas setiap gejala atau keluhan utama itu kadang berbeda-beda, maka perlu kita perjelas nyerinya kayak Bu, menjalar tidak, intermittennya gimana, waktunya kapan dan lain sebagainya. Nah ini yang saya sebut yaitu dengan memperjelas dan mengembangkan dari keluhan utama. Nah ini contoh 7 atribut misalkan dari suatu gejala yang bisa menunjang untuk memperjelas atau untuk mengembangkan riwayat medis. Dari misalkan dari nyeri, kita bisa tanyakan di mana tempatnya. Kalau itu kita tanya lokasi ya, di mana tempatnya, apakah menjalar. Menjalar itu maksudnya, oh ya dok, mulai dari pinggang, kemudian nyeri terus sampai ke kaki bagian bawah. Nah itu maksudnya menjalar. Atau mungkin dari bawah kaki naik ke atas sampai ke pinggang. Nah itu pun juga tanda-tanda yang spesifik, karena itu tadi berbeda. Yang satu dari atas ke bawah, yang satunya dari bawah ke dari bawah ke atas ke bawah, satunya ke atas itu tadi ya. Jadi itu berbeda, maka perlu kita perjelas. Kemudian kualitasnya gimana, kemudian saat terjadinya dan sebagainya. Ini adalah tujuh faktor yang bisa digunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengembangkan atau memperjelas dari riwayat medisnya. Kemudian menciptakan pemahaman yang sama terhadap masalah. Jadi jangan sampai kita membuat pemahaman yang berbeda dengan pasien. Itu nanti interpretasinya juga berbeda. Maksudnya pasien itu pusing berputar, kita hanya memahami pusing itu cekot-cekot. Nah itu akan berbeda, karena pusing berputar dengan pusing cekot-cekot itu berbeda secara klinisnya. Kalau pusing berputar itu merasa giyeng dia, kayak orang mabuk gitu ya, jadi seakan-akan sekelilingnya berputar. Kalau pusing cekot-cekot ya di kepalanya merasa kayak cekot-cekot dan sebagainya. Nah itu dua dari satu itu aja, pusing saja itu sudah berbeda pemahaman. Nah karena setiap orang tidak memahami yang sama. Yang dimaksud pusing, ada yang orang A mengatakan pusing itu berputar, ada yang orang B mengatakan pusing itu cekot. Nah ini tergantung, makanya perlu kita tanyakan pusingnya kayak apa, jangan seperti itu ya. Dan pada penyakit pun berbeda. Biasanya kalau pusing berputar
pernah kita dengar kayak vertigo itu ya. Nah, pusingnya berputar deh, pusing muter. Tapi kalau pusing cekot-cekot biasanya penyakit kayak tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Nah, ini pusingnya biasanya cekot-cekot belakang kepala. Lokasinya pun juga berbeda. Jadi harus kita buat pertanyaan atau buat anamnesa yang detail sampai terjadi pemahaman yang sama. Oh, ternyata pusingnya itu seperti ini. Jadi pemahaman kita harus sama dengan apa yang dimaksudi oleh pasien. Karena pemikiran pasien mengenai sifat dan penyebabnya juga akan berbeda. Kemudian perasaan pasien ini juga berbeda. Contoh misalkan ya, ada pasien yang nyeri perut dengan bagi kita kalau mungkin sudah terbiasa di klinis sakit perut, bagi kita menganggap biasa, tapi bagi pasien belum tentu. Kadang ada yang sakit perut aja atau mencret dia sudah takutnya sudah kelewatan. Wah, apa saya besok mau mati ya, mungkin seperti itu, rasa ketakutan yang berlebihan. Nah, ini harus kita punya pemahaman yang sama, sehingga kalau kita pemahamannya tidak sama itu akan berbeda. Pasien merasa benar ini takut sekali, tapi sementara kita tidak, seperti itu. Ini yang akan menyebabkan perbedaan di antara ini. Kemudian harapan pasien di sini. Harapan pasien terhadap klinis atau asuhan perawatan. Nah, jadi dalam klinisi maka harapannya pasien apa? Nah, di situ. Kemudian efek permasalahan pada kehidupan pasien. Nah, jadi pemahaman ini yang harus kita samakan. Respon dari terapi yang sudah dicoba, nah ini juga harus kita samakan antara pemahaman kita dengan pemahaman pasien. Nah, kemudian kita berinjak ke teknik anamnesa yang terampil ini ya. Jadi supaya kita tahu untuk anamnesa atau untuk mendapatkan data yang ini, maka perlu kita tahu tekniknya. Yang pertama tadi yaitu mendengarkan secara aktif. Jadi jangan mudah menyela. Jadi perlu kita dengarkan secara aktif apa yang dia keluhkan dan lain sebagainya. Karena mendengar ini merupakan suatu proses dengan penuh perhatian. Istilahnya, jadi kalau misalkan pasiennya bercerita kemudian kita tunduk, menoleh dan lain sebagainya, itu secara tidak langsung kita seperti tidak memperhatikan gimana rasanya pasien kalau dia bercerita sementara dokternya tidak memperhatikan atau tidak mendengarkan. Pasien bisa jadi kecewa, maka otomatis hubungannya nanti juga akan ini. Akhirnya apa? Pasien tidak mau cerita imbasnya, nggak mau melanjutkan cerita. Begitu juga ini, mendengar yang aktif ini termasuk juga bagian dari kita waspada terhadap status emosional pasien. Jadi dengan mendengar yang baik kita akan tahu, oh emosinya seperti ini, pasiennya lagi kalau banget misalkan seperti itu dan sebagainya. Kemudian teknik yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang adaptif tadi ya. Jadi pertanyaan dari hal-hal yang umum kemudian ke hal-hal yang spesifik atau membuat suatu pertanyaan satu demi satu berurut. Jadi tidak melompat-lompat bingung nanti ya. Jadi habis tanya nyerinya gimana Bu ini? Oh ya Bu kemarin kakinya yang ketus gimana, melompat itu. Nanti kita bisa tanyakan setelahnya. Jadi kita urut dulu. Mulai nyeri, sudah nyerinya tuntas, keluhan utamanya tuntas, baru kita bisa tanyakan keluhan yang lain, keluhan pendukung yang menyebabkan. Kemudian komunikasi nonverbal. Nah, ini juga penting yaitu jadi komunikasi nonverbal itu maksudnya komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata. Seperti itu ya. Jadi
kayak tadi ya, postur, gerak, verba, dan lain sebagainya ini perlu. Jadi kita perlu istilahnya mengamati pasien. Pasien kalau sakit, apa betul sakit itu seperti itu geraknya, nonverbalnya, misalkan menahan sakitnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini juga bisa memberi petunjuk penting tentang perasaannya. Katanya sakit, tapi kok enggak kelihatan sakit, misalkan seperti itu. Kemudian teknik yang keempat yaitu memfasilitasi. Maksudnya yaitu mendorong pasien untuk bercerita lebih banyak. Jadi kita buat pasien ini bercerita banyak sehingga kita bisa mendapatkan istilahnya informasi atau data-data dari pasien yang lebih lengkap. Bisa juga kita dorong dengan melalui postur, gerak, atau kata-kata. Jadi melalui postur, gerakan, dan sebagainya itu bisa memfasilitasi pasien untuk bercerita. Kemudian bisa kita mengulangi perkataan tadi atau kata-kata yang sama. Jadi mengulangi kata-kata pasien, misalkan nyerinya gimana, menjalarnya gimana Bu, nah seperti itu. Jadi diulang lagi, oh dari pinggang sini tembus sampai sini, tembusnya sampai mana. Nah itu jadi kata-kata biasanya kata-kata yang terakhir atau apa itu kita ulang di pertanyaan selanjutnya. Nah itu dia akan lebih memperjelas. Maksudnya mengulang bukan mengulang nyerinya gimana Pak tadi ya, bukan seperti itu ya. Jadi mengulang dengan biasanya jawaban kalimat yang terakhir dari pasien itu kita ulang untuk jadikan suatu pertanyaan. Kemudian teknik respon empatik. Jadi kalau bisa kita menunjukkan respon yang empatik. Jadi empatik itu seakan-akan kita itu dalam situasi yang sama dengan pasien. Jadi kalau pasiennya sedih, ya seakan-akan kita ikut sedih, jadi namanya empati. Jadi harus kita ini, jadi seakan-akan ikut dalam kondisi pasien sedih, gitu ya. Jadi menyampaikan empati. Jadi kalau kita pasiennya sedih, kemudian kita ketawa-ketawa, itu namanya tidak empati. Kemudian teknik validasi, yaitu pengesahan atau maksudnya itu mempercayai atau mengakui pengalaman emosionalnya. Jadi kalau dia misalkan menceritakan pengalaman emosi, menceritakan pengalaman keluhannya, maka kita harus oh ya seperti ini ya. Nah itu namanya memvalidasi. Oh pusingnya berputar ibu, iya seperti itu namanya menegaskan, memvalidasi. Kemudian teknik yang berikutnya yaitu menenteramkan perasaan. Jadi kita dalam beranamnesa kalau bisa yaitu membuat tentram perasaan dari pasien. Jangan sampai kita anamnesa tapi pasien malah merasa tertekan, merasa tidak enak. Nah itu namanya tidak nyaman nanti, kayak merasa diinterogasi. Contoh misalkan masnya tadi kenapa gitu ya, jatuh, pusing ya, iya, masnya habis minum ya, enggak dok, nah ini matanya kok merah, enggak minum ya, enggak dong, jadi kayak menekan. Nah itu semacam tidak enak nanti ke pasiennya, membuat pasien tidak nyaman. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi jangan sampai membuat perasaan pasien itu merasa tertekan, diinterogasi dan lain sebagainya, atau merasa dituduh misalnya kasarannya. Nah ini yang tidak baik dalam teknik untuk anamnesa. Yang terakhir yaitu membuat resume. Jadi bisa menyampaikan rangkuman cerita dari pasien. Oh keluhannya seperti ini Bu ya, ini. Nah, ini yang dimasukkan dengan membuat resume. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di sini. Kalau tidak ada untuk kuliah hari ini bisa kita akhiri.